Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam. Senang sekali ketemu lagi dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita masih dalam materi tentang doktrin gereja, tapi secara khusus dalam pelajaran kali ini, kita bicara satu aspek saja yang penting di dalam gereja, yaitu bagaimana gereja dipanggil Tuhan untuk melayanikan sakramen, untuk melayanikan alat anugerah Allah. Jadi sebenarnya kalau bahas tentang doktrin gereja itu ada banyak topik. Ya, kita bisa bicara soal kepemimpinan gereja, pelayanan gereja, kita bisa bicara soal ciri-ciri gereja yang sehat. Tapi tentu itu tidak bisa tercover semua, saudara, dalam 3 pertemuan. Dan khusus pelajaran kali ini, minggu lalu kita sudah belajar sebenarnya apa sih kehendak Allah bagi gereja dari PL sampai PB. Dan 2 pertemuan yang berikut, kita akan belajar tentang alat anugerah Allah. Alat anugerah yang dititipkan oleh Allah untuk gereja layankan, yang dipercayakan untuk gereja boleh menjadi pelayannya. Ya, jadi saudara, hari ini kita bicara tentang firman Allah dan sakramen perjamuan kudus, dan minggu depan kita akan bicara soal sakramen baptisan dan apa pentingnya menjadi anggota gereja, bagaimana kita mengalami pengasuhan di dalam gereja. Ya, itu topik yang khusus yang kita bahas di pelajaran kali ini. Saya rindu di dalam pelajaran doktrin gereja di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bahas topik-topik lain yang belum terbahas sekarang, ya. Nah, saudara, mari kita mulai dengan diskusi terlebih dahulu. Silakan saudara diskusi dengan orang yang duduknya dekat saudara, bertiga, berdua, yang dekat-dekat aja. Mendiskusikan 2 pertanyaan ini. 1, seberapa penting firman Tuhan, khotbah, pengajaran firman Tuhan, itu harus ada dalam sebuah gereja. Bagaimana kalau firman Tuhan itu dicabut? Kalau gereja itu nggak usah ada firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh pengalaman saudara selama ini, bagaimana gereja saudara selama ini melayankan firman Tuhan? Apakah kita merasa bertumbuh atau tidak lewat firman yang diberitakan? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ya, coba saudara ceritakan pengalaman saudara. Di ibadah yang biasa saudara hadir, ya, kalau gerejanya beda-beda ya nggak apa-apa, diceritakan aja. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, inilah ayat dasar yang menunjukkan bahwa setiap umat Tuhan, gereja dan murid Kristus, dipanggil untuk memuridkan. Nah, memuridkan itu bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa banyak, tetapi yang jelas sekali tertulis di sini adalah mengajar firman dan membaptiskan orang, atau dengan kata lain, melayankan firman dan melakukan sakramen. Ya, nah kita akan melihat sama-sama bagaimana sih firman, doa, dan juga sakramen bisa disebut sebagai alat anugerah. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para reformator Protestan, reformator itu ada banyak, ya, ada Luther, ada misalnya Calvin, ada Zwingli, ada banyak, ya. Mereka percaya dan ajaran reformasi ini nanti di kemudian hari terkristal, terangkum menjadi beberapa pengakuan iman dasar, misalnya pengakuan iman Westminster,
pengakuan iman Heidelberg, Canon of Dort, dan seterusnya. Ya. Nah, para reformator Protestan percaya bahwa firman Allah, doa, dan pelaksanaan sakramen itu adalah alat anugerah. Atau bahasa Inggrisnya itu, istilah teknis yang dipakai itu adalah means of grace, sarana anugerah. Apa sih alat anugerah itu? Atau sarana anugerah itu? Bisa juga kita bilang sinonimnya saluran anugerah, channel of grace. Apa itu? Alat anugerah adalah tanda-tanda yang kelihatan, hal-hal yang kelihatan, untuk menyalurkan, mengalirkan, menyampaikan anugerah Allah yang tidak kelihatan. Ya, anugerah Allah itu penebusan itu kita melihatnya itu bagaimana? Kan nggak kelihatan. Nah, tapi penebusan yang tidak kelihatan itu dijelaskan misalnya lewat apa? Lewat khotbah. Ya, yang lebih kelihatan. Khotbah itu kan kelihatan ya, ada pengkhotbahnya, ada ruangnya, ada waktunya, tangible, terdengar begitu. Lalu kita melihat Yesus mati untuk saya di kayu salib, mengorbankan tubuhnya dan darahnya. Gimana itu? Itu kan nggak kelihatan. Nah, itu kemudian diperagakan, ditunjukkan, ditampilkan lewat misalnya sakramen perjamuan kudus. Waktu roti itu dipecahkan, waktu anggur itu dicurahkan. Nah, ini menjadi satu tanda. Tanda yang kelihatan dari penebusan yang tidak bisa kelihatan. Nah, contohnya begini ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bilang kepada pasangan, I love you, ya, saya mengasihi kamu. Nah, cinta kasih itu kelihatan nggak? Cinta itu kelihatan nggak? Enggak. Tapi kan kita coba tunjukkan. Ya, saya mengasihi, coba tunjukkan. Dengan cara apa? Dengan cara saya kerja, cari nafkah, pulang bawa uang. Itu tanda cinta kasih. Saya masak untuk dia. Saya bersihkan rumah. Saya belikan hadiah. Saya antar kemana-mana. Itu kan tanda. Tanda yang kelihatan dari cinta kasih yang abstrak. Nah, kira-kira itulah pengertian dari alat anugerah. Nah, gereja kemarin kita sudah belajar, ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ya. Nah, gereja yang kelihatan, visible church, GKI Hosana, GRII, GII, Kalam Kudus, CLCC, GBI, segala macam, ya. Itu gereja yang kelihatan. Dipercayakan, dimandatkan oleh Tuhan Allah untuk melakukan sarana-sarana yang kelihatan ini. Melakukan khotbah, melayankan doa, mengerjakan mengatur pelaksanaan sakramen, ya, untuk apa? Untuk menyalurkan anugerah Allah yang tidak kelihatan itu kepada jemaat. Nah, kita nanti di bulan November ada STUJK tentang doa. Jadi hari ini secara khusus kita tidak bahas doa, kita bahas firman dan sakramen saja, ya. Jadi nanti Ibu Bapak pastikan datang di STUJK bulan November belajar tentang doa. Nah, John Calvin di dalam Institutes mengatakan begini, dimanapun kita menemukan firman Allah dikhotbahkan dan diperdengarkan, dan dimanapun kita melihat sakramen diselenggarakan seturut dengan perintah Kristus di dalam Alkitab, maksudnya sakramen diselenggarakan dengan benar. Ada loh penyelenggaraan sakramen yang tidak benar, ada. Nanti kita lihat di akhir ya. Nah, selama firman Allah dikhotbahkan dengan benar, dan sakramen juga dilakukan dengan benar, mana sih ini? Oh, sorry. Maka kita tidak meragukan bahwa ada tanda, ya, untuk taraf tertentu ada tanda bahwa gereja Kristus itu eksis atau ada gereja Kristus. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini gereja yang tidak kelihatan. Bukan berarti di mana-mana pun, misalnya ya, kita khotbah 10 orang di persekutuan rumah tangga misalnya ya, peresmian rumah baru gitu ya, lalu buat perjamuan kudus di situ misalnya ya, oh langsung ini jadi gereja yang kelihatan. Enggak begitu. Tapi ini adalah tanda dari gereja yang tidak kelihatan. Ada iman kepada Kristus, ada orang percaya, ada firman yang dilayankan, ada sakramen yang dilayankan dengan benar. Nah, kemudian di dalam Katekismus Singkat Westminster, ada satu klausul seperti ini di
poin tesis nomor 89, Roh Kudus Allah menggunakan pembacaan dan khususnya pemberitaan firman Allah, jadi preaching and teaching, ya, pemberitaan dan pengajaran firman Allah, sebagai sarana yang efektif untuk apa? Meyakinkan para pendosa akan anugerah dan mempertobatkan para pendosa dari dosanya. Untuk membangun para pendosa di dalam kekudusan, serta untuk menghiburkan atau meneguhkan mereka dalam iman untuk beroleh keselamatan yang sejati. Jadi firman Tuhan punya kuasa menolong atau mempersiapkan hati orang untuk bertobat, untuk menerima anugerah Kristus yang menyelamatkan, untuk menerima iman sejati, dan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, firman Allah itu mungkin kalau saudara mendengarkan khotbah, yang kelihatan itu cuma komunikasi doang antara manusia. Si pengkhotbah ngomong sendiri, lalu didengar sama jemaat, sama kita gitu. Tapi setiap kali khotbah itu dilakukan di dalam gereja yang kelihatan, sebenarnya Roh Kudus memakai khotbah itu untuk menjadi sarana Roh Kudus bekerja, menegur orang akan dosa, membentuk hati orang, mempersiapkan hati orang berbalik pada Tuhan. Ya, dan membentuk jemaat untuk menjadi kudus dan berkenan bagi Allah. Jadi khotbah itu bukan pidato, beda. Khotbah itu bukan cuman public speaking, beda sekali. Khotbah itu adalah sarana yang Roh Kudus pakai untuk mengalirkan anugerah Allah. Nah, maka keliru kalau gereja-gereja misalnya nih ya, pembinaan hamba Tuhan, pembinaan pendeta penginjil, supaya bisa khotbah lebih baik. Panggil siapa? Panggil Mary Riana misalnya, panggil public speaker misalnya ya, untuk menarik. Nah, ada tempatnya mungkin belajar cara public speaking lebih menarik, tetapi kita harus mengerti bahwa khotbah itu sendiri lebih tinggi nilainya, bukan hanya sekedar public speaking biasa. Khotbah itu adalah sarana Roh Kudus bekerja, menguduskan jemaat Tuhan lewat firman. Tuhan bahkan bisa pakai kelemahan pengkhotbah itu. Orang yang ngomongnya terbata-bata, orang yang gagap, orang yang monoton, Tuhan bisa pakai untuk mengalirkan sarana-sarana anugerah itu. Untuk mengalirkan pengudusan, untuk mengalirkan pembentukan di dalam jemaat. Ya. Nah, kenapa firman Tuhan disebut sebagai sarana anugerah? Yang pertama, saudara, karena Allah kita itu menyatakan diri di dalam kitab suci. Kita sudah belajar ini di dalam doktrin tentang wahyu Allah. Ya, bagaimana mau mengenal Allah? Mengenal Allah harus lewat firman-Nya. Allah menyatakan diri, saya itu seperti apa, saya itu maunya apa, saya sukanya apa, tidak sukanya apa, itu ada di dalam firman, lewat firman yang tertulis. Kemudian pemberitaan firman Allah menuntun orang percaya kepada iman yang menyelamatkan. Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi firman Allah yang diberitakan itu menuntun orang memiliki iman yang menyelamatkan. Lalu pemberitaan firman Allah membentuk keberadaan gereja. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul misalnya, ya, dari mana orang-orang itu menjadi percaya kepada Kristus lalu menjadi gereja? Itu adalah biasanya dicatat di Kisah Rasul setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan, setelah khotbah, setelah pengajaran. Maka Paulus misalnya dia landing di satu gereja, melayani di sana, apa yang dia lakukan? Mengajarkan firman. Dan itu membentuk gereja. Ya, dari kitab Keluaran juga kita belajar waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu kan melewati berbagai peristiwa yang ajaib ya. Tulah, laut terbelah, dan seterusnya. Tapi puncaknya Tuhan menghimpunkan mereka di kaki Gunung Sinai. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan memberikan firman kepada Musa, kepada bangsa Israel. Memberikan firman, memberikan Taurat, memberikan kehendaknya. Nah, ini yang membentuk bangsa Israel itu menjadi umat Allah, bukan lagi budak Firaun. Jadi firman Allah itulah yang membentuk keberadaan orang-orang percaya. Ya. Nah, jadi saudara ingin gereja maju, caranya bagaimana? Bukan hanya dengan perbaikan gedung, bukan hanya dengan digital ministry pelayanan sosial media yang maju, bukan hanya dengan beli permainan untuk anak-anak, ya.
Bukan hanya dengan sediakan makanan di gereja banyak-banyak, tetapi paling utama dan paling mendasar adalah beritakan firman dengan setia. Kalau mau orang-orang datang pada Tuhan. Saya tidak bilang bahwa semua yang lain tadi itu dosa. Bukan berarti kalau Anda bikin makanan, Rambatama, coffee ministry itu dosa. Enggak dosa. Boleh. Bukan berarti kalau Anda bikin kebersamaan, nonton bareng, basket, makan pizza, hidroponik itu dosa. Enggak dosa. Boleh. Tapi kalau gereja hanya berputar-putar dengan itu, hati-hati. Apa bedanya nanti gereja dengan paguyuban sosial, dengan kelompok taruna pemuda gitu ya? Apa bedanya dengan kelompok PKK? Nah, gereja itu hidup eksistensinya dimulai dari pemberitaan firman yang sejati dan setia. Tuhan sudah bilang, kalau mau orang-orang datang kepada Tuhan, itu caranya adalah beritakan Kristus. Bila Kristus diberitakan, bila salib diberitakan, dia sendiri akan menarik orang-orang datang. Tapi kan kita kadang nggak percaya ya. Wah, itu mah zaman dulu, zaman sekarang orang nggak suka firman, nggak bisa Tuhan. Kalau beritakan firman, gereja nggak laku. Ya pantas. Jadi gereja nggak beritakan firman, nah itu makanya gereja nggak laku. Beritakan firman dengan setia, Tuhan akan beri pertumbuhan. Itu kata kitab suci. Ya. Apa sih kuasa firman Allah? Dari dalam Alkitab sendiri kita melihat beberapa kuasa firman Allah yang sangat penting dan luar biasa. Yang pertama, firman Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Di dalam Kejadian kita melihat bumi belum berbentuk dan kosong, tidak ada apa-apa, lalu Tuhan berfirman dan segala itu jadi. Kehidupan manusia dimulai dari perkataan Tuhan. Kita hidup bukan dari perkataan orang lain, kita hidup bukan hanya dari materi, tapi kita hidup dari perkataan Tuhan sendiri. Yang memberikan kita arah, memberikan kita peneguhan, memberikan kita identitas. Ya. Firman Allah dikatakan dalam surat Ibrani, menopang segala yang ada. Lalu firman Allah kekal selama-lamanya, tidak berkesudahan dan tidak sia-sia. Yesaya bilang, bunga akan layu, rumput akan kering, tetapi perkataan Allah hidup sampai selama-lamanya. Firman Allah dipakai Roh Kudus sebagai sarana untuk melahirbarukan umat pilihan Allah. Kemudian firman Allah memurnikan hati dan jiwa seperti pedang bermata dua yang tembus ke dalam hati dan jiwa, membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Dan firman Allah menumbuhkan, membentuk, dan mengubahkan hidup umat Allah. Nah saudara, cuman masalahnya iblis kan tidak suka gereja maju ya. Iblis tidak suka umat Allah bertumbuh. Maka salah satu yang paling diserang oleh iblis itu apa? Pemberitaan firman. Mulai dari adanya ajaran sesat. Lalu hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya tidak setia pada Alkitab. Khotbahnya melenceng, ceritakan diri sendiri. Tidak menggali Alkitab sesuai konteks. Ya, tidak mengerti Alkitab baik-baik. Khotbah Injil kemakmuran misalnya ya. Atau khotbah yang sangat kering, tidak menjelaskan apa sih makna Alkitab itu bagi pendengarnya mula-mula dan bagi kita zaman sekarang. Nah, saya berharap saudara yang kemarin sudah ikut workshop belajar Alkitab bisa lebih mengerti gimana cara baca Alkitab dengan tepat. Ya, kemarin saya baru Senin, Selasa, Rabu ngajar pelatihan khotbah dan kita di dalam situ sharing-sharing peserta-peserta mahasiswa teologi. Memang kalau hampir semua yang sharing-sharing di situ merasa apa? Gereja-gereja yang mereka praktek, gereja-gereja yang mereka pernah beribadah, itu lemah sekali dalam pemberitaan firman. Kapan terakhir Anda mendengar firman yang sungguh-sungguh jelaskan apa maksud teksnya ini? Kapan terakhir kali Anda dengar firman yang sungguh-sungguh menyampaikan mau Tuhan bagi kita? Bersyukur kalau masih minggu kemarin, bulan kemarin, ya. Tapi ada orang yang di dalam kelas itu bilang, nggak inget kapan terakhir mendengarkan khotbah yang biblical. Nggak inget. Wah, kasihan sekali. Maka diperlukan revitalisasi ya. Pembaharuan mimbar khotbah. Pembaharuan pemberitaan firman Allah. Kalau hamba Tuhan saudara sibuk mempersiapkan firman, dan betul-betul firman-Nya itu disampaikan dengan baik, sungguh-sungguh, sesuai Alkitab, itu puji Tuhan, itu baik. Itu tandanya dia kerja. Jadi jangan berpikir,
wah hamba Tuhan nggak kerja, kerjanya cuma baca buku aja gitu ya. Kalau dia sungguh-sungguh siapkan firman dengan baik, itu betul-betul bersyukur ya. Nah, kalau bilang sibuk gitu ya, tapi khotbah nggak persiapan, lu nggak tahu apa yang dikerjakan, nah itu baru boleh dipertanyakan gitu ya. Tapi kalau hamba Tuhan berjuang, menggali firman, menjelaskan firman, oh itu harus betul-betul ditopang dengan doa, dengan dukungan ya. Nah saudara, apa sih tanggung jawab gereja? Nah tadi kan dibilang gereja itu dipercayakan untuk melayankan alat-alat anugerah ini di dalam dunia ya. Tanggung jawabnya apa? Gereja yang kelihatan. Ini mencakup pemimpin, pengurus, dan juga jemaat termasuk ya. Satu, memastikan firman Allah dikhotbahkan secara biblikal. Apa sih maksudnya biblikal? Sesuai konteksnya. Sebenarnya Tuhan ngomong ini pertama-tama lewat Musa untuk siapa? Untuk bangsa Israel misalnya. Di tengah-tengah pergumulan apa? Sesuai konteksnya. Bukan asal comot ayat, lalu terapkan sendiri sesuai maunya atau pemikirannya sendiri. Itu tidak biblikal. Ya, firman Tuhan kan diberikan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Anda harus gali konteksnya apa. Kenapa kok ada firman ini? Nah, itu baru khotbah jadi biblikal dan benar. Bukan asal-asal ya. Oh, firman ini saya dapat, ayat ini saya dapat. Dapatnya itu dari mana? Harus dari konteks. Nah, jadi pastikan gereja Anda itu mengkhotbahkan firman secara biblikal. Kemudian substansial. Substansial maksudnya firman itu mendapatkan porsi yang sentral di dalam gereja. Firman bukan cuma tempelan, firman bukan cuma asal ada, tetapi firman Tuhan adalah fokus gereja. Gereja mengajarkan kebenaran firman kepada jemaat lewat segala cara. Nah, saudara, mengajarkan firman Tuhan itu bentuknya bisa macam-macam. Tidak harus selalu dalam bentuk khotbah. Bisa mengajarkan firman Tuhan seperti ini di dalam kelas pengajaran. Untuk anak-anak kecil misalnya, bisa mengajarkan firman Tuhan lewat aktivitas, lewat permainan, boleh. Tapi yang penting substansi yang diajarkan harus firman Tuhan. Dan kalau di dalam ibadah minggu, ibadah hari minggu, harus ada pemberitaan, satu slot, pemberitaan firman Tuhan yang jelas dalam bentuk khotbah di dalam ibadah minggu. Tapi kalau di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, nggak harus melulu bentuknya khotbah setengah jam, 45 menit, nggak harus, bisa divariasikan. Yang penting kita pastikan yang disampaikan itu firman Allah. Bukan cuma moral, bukan cuma psikologi, bukan cuma nilai-nilai budaya, ya, bukan cuma kiat hidup sukses, tapi sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dari Alkitab, yang keluar dari Alkitab, ya. Lalu gereja harus menjaga kawanan domba Allah dari pengajaran sesat atau penyelewengan firman Allah. Justru ini tugas penting para penatua jemaat. Penatua jemaat harus bisa membedakan mana ajaran benar, mana ajaran sesat. Kalau sesat harus disingkirkan, jangan sampai mencemari umat Allah. Nanti umat Allah keracunan. Ya, kalau di dalam Alkitab, umat Allah itu sering digambarkan sebagai domba, dan pengajaran firman yang sehat itu sering digambarkan sebagai makanan. Berilah makan domba-domba. Makannya apa? Makan firman. Nah, kalau kesusupan ajaran sesat jadi keracunan. Ya. Jadi akan merusak bahkan mematikan jemaat Allah. Nah, itu harus disingkirkan kalau ada pengajaran-pengajaran sesat. Harus tegas. Ya. Nah, kalau jemaat tanggung jawabnya apa? Nah, yang pertama kita harus sadar ya. Jemaat kita harus sadar, termasuk saya juga sebagai pendengar khotbah juga. Karena saya kan nggak khotbah tiap-tiap hari Minggu ya, ada giliran. Nah, waktu saya duduk sebagai orang yang mendengar khotbah, saya harus belajar sadar. Belajar mengingatkan diri sendiri. Bahwa yang saya dengar ini bukan hanya pidato, bukan hanya komunikasi komunikasi antar manusia, tapi Tuhan Allah lagi mau ngomong kepada saya secara pribadi. Jadi harus dengar baik-baik. Kadang tidak mudah, apalagi kalau kita banyak baca, banyak nonton YouTube, ya, dengar-dengar pengkhotbah yang sepertinya lebih bagus dari yang di gereja kita, baca buku, ya, itu nggak mudah. Kita bisa cepat sekali mengkritisi, ini kok salah, kemarin bagusan pendeta itu ngomong ya. Nah, tapi kita harus belajar menyadari, waktu khotbah disampaikan,
Saya bukan lagi dengar manusia ini, tapi saya dengar perkataan Tuhan yang disampaikan lewat hambanya yang lemah dan terbatas itu. Oke, yang berikut adalah menerima firman dengan hati yang terbuka dan mau taat melakukannya. Perumpamaan penabur memberitahu kita 4 macam hati, semuanya terbuka menerima firman, tapi yang membedakan hati yang tumbuh subur dengan enggak, itu adalah yang tumbuh subur itu terima firman dan lakukannya. Mari kita minta Tuhan berikan kita hati yang mau lakukan firman dari hal-hal yang terkecil. Oke, dan yang terakhir, tanggung jawab jemaat adalah juga bertumbuh, belajar kitab suci secara pribadi, bertumbuh dalam saat teduh, bertumbuh dalam Bible reading, saudara, bertumbuh dalam pembelajaran doktrin. Supaya apa? Supaya kita bisa bedakan mana khotbah biblikal, mana tidak biblikal, mana ajaran tepat, mana ajaran sesat. Apa yang pikirkan satu hal yang konkret ya. Jangan mengawang-awang, jangan abstrak. Coba satu orang satu hal yang konkret. Apa yang saya sebagai jemaat bisa lakukan supaya gereja bisa melayani firman Allah dengan lebih baik. Jelas ya pertanyaannya? Supaya gereja bisa melayankan firman Allah dengan lebih baik, apa kontribusi saya sebagai jemaat? Nah, kita masuk ke bagian yang berikut ya, yaitu sakramen. Saya coba sedapatnya aja ya. Kalau enggak, kita teruskan minggu depan, nggak apa-apa. Saudara, sakramen itu dari kata Latin sacramentum, ya. Sakramen itu adalah tanda atau materai. Materai itu menyegel gitu ya, mensahkan, tanda mensahkan. Materai atau tanda bagi perjanjian anugerah Allah. Ya, harus dilakukan berdasarkan perintah Allah sendiri, jadi bukan dibikin-bikin. Lalu bersifat simbolik dan menyatakan tentang penebusan Allah. Sehingga sakramen itu dilakukan dan ditujukan hanya untuk umat pilihan Allah. Karena ini bicara soal penebusan. Yang ditebus siapa? Yang ditebus adalah umat pilihan. Jadi ini hanya dilakukan untuk orang-orang yang sudah mengalami penebusan Allah. Ya, atau umat pilihan Allah. Nah, namanya tanda dan materai perjanjian itu begini. Saudara, kalau pernikahan, ya, waktu kita datang ke kebaktian pernikahan, itu kan pasangan itu ucap janji, ya, ikat janji, laki-laki ngomong, perempuan ngomong, lalu pendeta yang meneguhkan mereka di dalam doa, tumpang tangan gitu ya. Lalu mereka kan tukar cincin, kan biasanya gitu. Nah, yang menjadikan seseorang sepasang itu terikat dalam pernikahan, itu cincinnya atau janjinya. Janjinya. Cincin itu apanya? Tandanya, meterainya. Nih, kamu dua sudah ikat janji, diteguhkan ya. Tandanya nih, kamu dua punya cincin yang sama, yang dituliskan nama pasangannya. Seandainya ini pasangan sangat melarat, hari itu tidak bisa beli cincin. Tapi mereka bisa ikat janji di gereja, lalu mereka